تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salah satu nikmat di mana Allah berkenan memberikan kepada kita dan wajib untuk kita syukuri, yaitu nikmat Al-Quran. Kita harus merasa bangga, kita harus merasa bahagia, dan kita harus merasa mendapatkan nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat Al-Quran kepada kita semua. Baik nikmat bisa membaca, memahami, menghafalkan, dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Semuanya adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat kepada kalian. Jika nikmat Al-Quran ini kita syukuri, maka Allah akan menambah kepada kita semua semakin cinta kepada Al-Quran, semakin rajin membaca Al-Quran, semakin rajin memahami Quran, dan Allah akan menambahkan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan Al-Quran. Semoga kita istiqomah bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ayat 197, masih berbicara mengenai ibadah haji, ya. Pekan kemarin kita mengkaji satu ayat yang cukup panjang, yaitu ayat 196. Dari ayat inilah dimulai pembahasan tentang haji, ya, sampai beberapa ayat kemudian, termasuk ayat yang akan kita bahas malam hari ini masih berbicara mengenai ibadah haji. Kita baca Bapak Ibu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. واتقون يا الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Pada pertemuan pekan kemarin kita membahas ayat 196. Ini perintah dari Allah untuk menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah, ya. Kemudian ketentuan-ketentuan
dalam ibadah haji juga disebutkan di ayat 196. Di antaranya adalah mengenai haji tamattu'. Masih ingat tamattu' itu apa? Umrah dulu baru haji. Nah, antara umrah dengan haji itu dipisah dengan tamattu'. Tamattu' ini bersenang-senang, santai-santai, ya. Artinya dia 2 kali memakai pakaian ihram. Pakaian ihram untuk umrah, setelah selesai dilepas, kemudian dia melakukan apa yang boleh dilakukan seperti berhubungan suami istri, kemudian bercanda, belanja dan sebagainya, ya. Nah, setelah itu dia pakai baju ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini haji namanya haji tamattu. Orang yang melakukan haji tamattu dikenakan sebuah dam, yaitu hadiyu, menyembelih hewan, minimal apa? Kambing. Kalau nggak mampu, nah ini biasanya mahasiswa yang kuliah di Mesir, yang kuliah di Timur Tengah, mereka ingin berangkat haji, lalu sampai awal mereka ingin umrah dulu, setelah itu santai-santai ke Madinah, kemudian mereka melaksanakan ibadah haji. Mereka biasanya karena nggak punya uang atau dananya tidak nutut, maka mereka melakukan puasa. Puasanya 10 hari dibagi 2, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air, ya, atau tanah tempat di mana kita tinggal, ya. Sekarang kita masuk ayat 197. Nah, satu ayat ini berbicara tentang waktu haji dan larangan saat melaksanakan ibadah haji. Allah berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan ma'lumat, yang sudah dimaklumi. Bulan apa? Bulan haji itu ada berapa? Ada 3. Bulan Syawal, bulan apa lagi? Dzulqa'dah, puncaknya nanti di bulan Dzulhijjah. Tapi di dalam ayat ini Allah tidak menyebut nama bulannya, hanya mengatakan ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan ma'lumat, yang dimaklumi. Karena dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad, bulan haji itu nggak berubah. Ya 3 bulan itu Bapak Ibu. Dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ya. Makanya Allah hanya cukup menyebutkan ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang sudah dimaklumi, yang sudah diketahui, ya. Kalau Allah menyebutkan al-hajju fi syahri apa? Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah, ini pemborosan kalimat, ya. Pemborosan kata, karena orang Arab sudah tahu walaupun tanpa dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena salah satu kelebihan Al-Qur'an itu adalah jam'ul jawami, ringkas tapi padat. Kelebihan wahyu, baik wahyu berupa Quran maupun wahyu berupa hadis-hadis Nabi yang sahih, itu ringkas tapi padat, ya. Makanya panjenengan kalau melihat memperhatikan sabda Nabi itu nggak panjang, jemaah rahimakumullah. Khutbah Nabi juga nggak panjang. Nah, ada yang pernah meneliti khutbah Nabi itu nggak sampai 10 menit, ya. Baik. Jadi bulan haji itu ada berapa tadi? 3. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Jadi artinya begini, kita itu kalau ingin berangkat haji atau ingin melaksanakan ibadah haji, sudah boleh memasang niat haji di bulan Syawal. Boleh, nggak usah nunggu Dzulhijjah. Dan boleh berihram di bulan Syawal. Tapi masalahnya panjenengan kuat tidak berihram dari bulan Syawal sampai bulan Dzulhijjah. Nah, kan tidak kuat. Karena tidak kuat, akhirnya orang melakukan tamattu. Tamattu itu umroh dulu.
habis umroh dilepas ihramnya, nanti mendekati waktu haji ya, misalnya tanggal berapa, tanggal 8, tanggal 9 mereka baru mengambil miqat, kemudian berihram melaksanakan ibadah haji. Sebenarnya panjenengan kalau ingin ihram dari bulan Syawal pakai baju ihram. Jadi kalau pakai baju ihram nggak boleh hubungan suami istri. Ya. Itu saya yakin panjenengan tidak akan kuat. Nah, cuman secara peraturan yang telah Allah tetapkan diperbolehkan untuk memulai pelaksanaan ibadah haji itu dari bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan terakhir bulan Dzulhijjah. Mengenai bulan Dzulhijjah, Bapak Ibu, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan semua hari di bulan Dzulhijjah, seandainya 30 hari ya, berarti selama 30 hari itu ya masih dalam waktu haji. Sedangkan pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, mereka mengatakan bahwa untuk bulan Dzulhijjah waktu haji itu hanya berlaku sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, lewat daripada itu maka sudah tidak ada lagi waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau kita mengikuti pendapat yang kedua ini, waktu haji itu sekitar 2 bulan 10 hari. 2 bulan dari bulan Syawal Dzulqa'dah, 10 hari kita ambil dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah. Kemudian jemaah rahimakumullah, tujuan Allah panjangkan waktu haji. Yang pertama kata ulama, supaya kita bisa memantapkan niat. Jadi mulai Syawal itu sudah memantapkan niat untuk betul-betul melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji ini nggak sama seperti umroh. Umroh langsung dapat kabar punya uang, kemudian daftar langsung berangkat, pasang niat saat itu bisa, jemaah rahimakumullah. Tapi ibadah haji ini dibutuhkan kekuatan niat yang luar biasa, sehingga Allah panjangkan waktunya supaya sejak bulan Syawal itu sudah memasang niat yang kuat. Kemudian yang kedua, Allah panjangkan waktu pelaksanaan ibadah haji ini sebagai persiapan bekal, baik bekal jasmani maupun bekal rohani. Ya. Yang ketiga, karena pada zaman dahulu untuk melakukan perjalanan haji itu dibutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, kalau sekarang 7 jam sudah nyampe ke Arab Saudi. Ya. Tapi pada zaman dahulu ya, mereka untuk sampai ke tanah suci itu butuh waktu berbulan-bulan. Ya, kalau pakai lawet, tahu lawet panjenengan? Perahu. Ya, itu berbulan-bulan, 6 bulan dulu orang pulang pergi, 6 bulan melaksanakan pelaksanaan ibadah haji. Jadi 3 bulan berangkat, 3 bulan 6 bulan baru tiba di tanah air. Ya, subhanallah. Jadi mereka berangkat itu ya berangkat seperti orang berangkat menghadap Allah. Sudah banyak wasiat kepada kepada keluarganya, karena khawatir tidak kembali lagi. Ya. Oleh karena itu Allah panjangkan waktu haji untuk memberikan kesempatan kepada manusia dalam menempuh perjalanan. Nah, jadi ibadah haji ini Bapak Ibu waktunya telah ditetapkan oleh Allah. Nah, dalam pemahaman saya, ibadah haji itu ibadah yang semuanya ditetapkan oleh Allah. Semuanya. Makanya ibadah haji ini kan masuk ibadah ritual. Semuanya ditetapkan oleh Allah. Kita hitung ya, kita urut mulai dari waktunya. Ditetapkan oleh Allah. Kita nggak bisa sembarangan haji di bulan-bulan yang lain. Waktunya ditetapkan hanya bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua jemaah rahimakumullah, tempatnya juga telah ditetapkan oleh Allah. Jadi walaupun di bulan Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah panjenengan haji cuman bukan di Mekah, bukan di tanah suci, hajinya dirampal, itu nggak sah. Ya. Tempatnya sudah ditentukan oleh Allah. Kalau sholat, tempat nggak ditentukan sama Allah. Semua bumi ini boleh kita untuk melaksanakan sholat di atasnya, karena bumi bagi umat Nabi Muhammad sudah dijadikan sebagai
masjid kan dalam hadis itu. Kalau umat terdahulu mereka boleh sholat hanya di tempat ibadah, tapi umat Nabi Muhammad di mana dia mendapati sholat, disitulah dia kemudian melaksanakan ibadah sholat. Ya, kecuali 2 tempat yang tidak boleh dilaksanakan sholat di atasnya. Yang pertama kamar mandi, WC. Yang kedua apa? Kuburan, makbarah. Hanya 2 tempat itu aja. Tapi selain 2 tempat itu, panjenengan mau sholat di jalan, sholat di kebun, mau sholat di lapangan, sah selama tempat itu tidak najis. Nah, jadi untuk ibadah sholat Allah tidak harus tempatnya di masjid, ya. Cuman lebih utama dilaksanakan di masjid. Adapun ibadah haji, ini saking ibadah haji itu semuanya ditetapkan oleh Allah, tempatnya pun ditetapkan oleh Allah. Ya, tempatnya harus di tanah suci. Kalau melewati tanah suci nggak sah, jemaah rahimakumullah. Ya. Kalau misalnya panjenengan haji di Madinah, haji di mana? Di Iran, ya. Atau haji di tempat-tempat yang lain, itu tidak sah. Apa? Haji di Dubai, ya, tambah nggak sah itu. Kemudian tata caranya juga ditentukan oleh Allah. Jadi nggak bisa dinego, tawaf 7 kali, ya lakukan 7 kali. Nggak bisa, Ustadz bisa nggak dikurangi 5 kali karena saya nggak mampu tawaf, nggak bisa. Harus 7 kali dan tidak boleh lebih. Ya. Kurang nggak sah, lebih juga tidak sah, jemaah rahimakumullah. Jadi harus 7 kali. 1, dan muternya pun juga hitungan 7 kali itu dimulai dari mana, berhentinya di mana, ditentukan oleh Allah. Sa'i juga seperti itu. Ya. Bahkan yang lebih daripada itu adalah pakaiannya ditentukan lagi oleh Allah. Kalau kita sholat kan nggak ditentukan pakaian, mau pakai baju, yang penting menutup aurat kan, ya, mau pakai gamis, mau pakai sarung, mau pakai kaos oblong, yang penting menutup aurat sah. Tapi haji ini bukan hanya penting menutup aurat, pakaiannya, bentuk pakaiannya ditentukan oleh Allah, tidak boleh yang berjahit, ya. Kemudian cara memakainya juga ditentukan, bagian kanan harus terbuka. Ya, paham? Itu apa maksudnya bagian kanan terbuka itu? Tahu panjenengan? Nah, kita pun juga nggak tahu, jemaah rahimakumullah. Tapi karena Allah menyuruh demikian, kita lakukan. Jadi itu ibadah haji semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga orang itu ketika melaksanakan ibadah haji, sebenarnya dia melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, melaksanakan kehendak Allah. Dia lebih mengedepankan kehendak Allah, lalu meninggalkan kehendak hawa nafsunya. Nah, makanya ibadah haji itu ucapannya adalah labbaik. Kalau kita dipanggil oleh Allah untuk sholat, Allahu Akbar, kita nggak disunahkan menjawab labbaik, aku penuhi panggilanmu, buatan. Tapi untuk haji disunahkan kita untuk mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu artinya aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Panggilanmu aku penuhi secara totalitas, mulai dari waktunya, pakaiannya, tata caranya, bahkan kemudian tempatnya. Kita memenuhi panggilan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Faman farada fihinna, maka barang siapa yang mewajibkan. Farada dari kata fardun. Fardun apa artinya? Wajib. Siapa yang mewajibkan fihinna, di dalam bulan-bulan itu, berarti bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, al-hajja, pelaksanaan ibadah haji. Maksudnya siapa yang sudah berniat, yang ditandai dengan memakai pakaian ihram pada bulan-bulan tersebut, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah, artinya dia sudah berniat haji. Nah, ditandai dengan apa? Udah mengambil miqat, sudah memakai pakaian ihram. Nah, berarti status dia dalam kondisi berihram untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Allah
memberikan larangan, ya. Kata Allah, fala rafath wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka yang sedang berihram untuk melaksanakan ibadah haji tidak boleh melakukan rafath, tidak boleh melakukan apa? Fusuk, dan tidak boleh melakukan jidal. Jidal itu perdebatan. Yang pertama, larangan bagi orang yang ihram ketika dia melaksanakan ibadah haji, ya, yaitu tidak boleh rafath. Ini biasanya dibacakan oleh pembimbing haji. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi malam hari ini sebenarnya kita manasik, ya. Manasik, ya. Fala rafath, maka tidak boleh melakukan rafas. Rafas itu secara bahasa maknanya adalah perkataan yang mengandung, mohon maaf, mengandung cabul, ya, perkataan yang kotor. Kalau kita mengatakan perkataan yang kotor ini banyak sekali, ya, berdusta perkataan yang kotor. Tapi ya, yang dimaksud rafas di sini adalah perkataan yang mengandung cabul. Itu makna secara bahasa. Sebagaimana sabda Nabi dalam ayat tentang puasa, ya, bahwa orang yang berpuasa menahan makan dan minum tapi dia tidak meninggalkan perbuatan rafas, perbuatan kata-kata kotor, ya. Karena kebiasaan orang Arab jahiliyah dan terbawa oleh mereka sampai mereka masuk Islam, ya, itu biasanya mereka suka bicara kotor, suka bicara-bicara yang mengarah kepada cabul, Bapak Ibu. Nah, itu kebiasaan. Jadi kalau ngumpul gitu bicara tentang wanita, ya, yang mengarah kepada hawa nafsu. Nah, makanya Nabi mengatakan maka puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, cuman di ayat ini berkaitan dengan haji, yang dimaksud rafas adalah bukan perkataan kotor. Ulama sepakat yang dimaksud rafas di dalam ayat ini adalah berhubungan suami istri. Jadi saat ihram haram hukumnya melakukan hubungan suami istri. Makanya disebut dengan pakaian ihram. Ihram apa artinya? Ihram itu artinya haram, takbiratul ihram. Takbir yang haram, karena sesuatu yang halal sebelum takbir menjadi haram setelah takbir. Makan halal, ya, berbicara halal, tapi setelah takbiratul ihram untuk sholat maka hukumnya haram. Panjenengan makan hukumnya haram, berbicara hukumnya haram, ya. Makanya takbir itu disebut dengan takbiratul ihram. Nah, pakaian itu disebut pakaian ihram karena setelah memakai pakaian itu apa yang dihalalkan sebelumnya menjadi haram. Di antaranya yang dihalalkan adalah berhubungan suami istri. Setelah memakai pakaian ihram maka hukumnya haram, tidak boleh. Dan hajinya batal, umrahnya batal kalau melakukan hubungan suami istri saat ihram. Makna rafas diartikan sebagai hubungan suami istri ini diambil dari firman Allah 187. Udah kita pelajari. Ayat tentang puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu. Apa lanjutannya? Nah, buka hadirin. Di sebelahnya 187. Nah, ayat yang paling atas. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan atas kalian di malam hari Ramadan untuk berhubungan suami istri. Ya, ar-rafas ini diartikan hubungan suami istri. Makanya pendapat ulama ketika mengartikan ayat ini fala rafatha maksudnya adalah tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, sekarang kalau hanya bercumbu bagaimana Ustaz? Mungkin dia pengantin baru, ya, dapat 1 hari pengantin kemudian langsung berangkat haji, ya, jadi bulan madunya di sana. Hanya bercumbu Ustaz, tidak sampai melakukan hubungan suami istri. Bagaimana? Ini ulama berbeda pendapat, ya. Menurut pendapat Ibnu Umar
Imam Al-Hasan, Imam Qatadah mengatakan hajinya tidak batal. Mohon maaf, hajinya tidak batal, karena yang dimaksud oleh Allah adalah berhubungan suami istri. Tapi pendapat Imam Hasan Al-Basri mengatakan walaupun hanya bercumbu itu tetap membatalkan ibadah haji. Ya, tetap membatalkan ibadah haji. Yang pertama tadi mengatakan hajinya tidak batal. Ini perbedaan pendapat. Tapi ketika berhubungan suami istri, ulama semua sepakat hajinya batal, ya. Kemudian larangan yang kedua, wala fusuqa, dan tidak boleh melakukan fusuk. Fusuk ini artinya fasik, perbuatan yang fasik. Nah, ulama berbeda pendapat dalam mengartikan fusuk, Bapak Ibu. Yang pertama pendapat sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa fusuk itu segala bentuk kemaksiatan. Apa saja yang bentuknya kemaksiatan, yang bentuknya perkara yang diharamkan oleh Allah, maka itu termasuk perbuatan fusuk. Sedangkan pendapatnya Ibnu Umar, ya, ini dua sahabat sama-sama muda di zaman Nabi, tapi sama-sama dijadikan rujukan setelah Nabi wafat. Ya. Ibnu Umar mengatakan yang dimaksud fusuk di sini adalah segala sesuatu yang dilarang saat haji. Apa yang dilarang saat orang itu berihram? Memotong kuku, apalagi memotong rambut, berburu hewan, memotong atau menebang pohon, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu diharamkan saat berihram. Maka kata Ibnu Umar, fusuk itu adalah segala sesuatu yang dilarang saat ihram. Kemudian pendapat Imam Atha dan Imam As-Suddi, yang dimaksud fusuk adalah mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Misalnya ada orang Afrika datang, kan orang-orang sana hitam, ya, kulitnya hitam Jemaah, lalu panjenengan mencaci maki mereka, merendahkan mereka, mengejek mereka. Ini termasuk perbuatan fasik, fusuk, ya, yang dilarang oleh Allah. Ya. Kata Allah, fala rafatha wala fusuqa, tidak boleh berbuat rafas dan tidak boleh berbuat fusuq. Kemudian kita lanjut, larangan yang ketiga apa? Wala jidala, tidak boleh. Nah, siapa yuk yang pernah haji di sini kemudian berdebat ketika haji? Nah, itu dapat membatalkan pahala haji. Walaupun ulama mengatakan hajinya tetap sah, cuman pahalanya aja batal. Ya, pahalanya berkurang, bahkan bisa menjadi hilang pahala hajinya gara-gara jidal. Jidal itu berdebat. Kenapa Allah menyebutkan larangan ini? Ini pasti ada latar belakangnya. Karena namanya orang haji itu, Bapak Ibu, semuanya berkumpul dalam satu tempat yang terbatas, jutaan manusia di situ. Jadi sangat mungkin terjadi percekcokan, sangat mungkin terjadi perdebatan. Bukan masalah agama, masalah kamar mandi. Iya. Nah, ini saya pernah diceritakan, walaupun saya belum pernah haji, ya. Tapi saya pernah diceritakan bahwa ada orang marah-marah gara-gara disalib oleh temannya masuk duluan ke kamar mandi. Ya, marah. Masalah tenda juga marah, masalah makanan marah, berdebat, cekcok. Ya. Masalah tempat duduk juga berdebat, ya. Nah, berdebat ketika ihram pelaksanaan ibadah haji ini dapat mengurangi pahala haji, bahkan bisa menjadi sebab tidak adanya pahala haji bagi dia. Ya. Nah, kalau berdebat dalam urusan agama ini juga tidak boleh ketika ihram. Kecuali panjenengan musyawarah. Yang diperbolehkan itu musyawarah. Ya, mencari titik terang, mencari mana yang benar. Tapi kalau berdebat, kata yang karena ada NU Muhammadiyah di sana yang haji, kata yang satunya, oh kami yang paling benar. Berdebat kata yang satunya, kami yang paling benar. Jadi berdebat, kuat-kuatan dalil. Nah, dua-duanya itu
sama-sama mengurangi pahala haji. Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh berbuat fusuk, dan tidak boleh berdebat fil haji, di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya. Kemudian wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, ya'lamullah, Allah mengetahui kebaikan itu. Jangan dikira Allah tidak mengetahui kebaikan yang kita lakukan. Allah tahu. Tujuan Allah mengetahui kebaikan adalah untuk membalas. Ya. Makanya ayat ini harus menjadi pengembira bagi kita orang beriman. Walaupun kita berbuat baik tidak diketahui oleh orang, kita akan tenang, kita akan cukup, karena kita yakin Allah mengetahui kebaikan kita, dan kita mencukupkan diri dengan pengetahuan Allah. Kita nggak perlu ngasih tahu sama orang. Ya, kita ini kalau ikhlas Bapak Ibu, Allah nanti yang akan ngasih tahu sendiri kepada orang. Kalau kita ikhlas. Dan semoga seluruh amal yang kita sembunyikan baru diketahui oleh orang setelah kita meninggal. Itu harapannya kita semua. Karena kalau orang tahu sebelum kita meninggal, khawatir ada ujub dalam diri kita. Ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, ya'lamullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Tahapan demi tahapan dalam ibadah haji itu, mulai pakaian ihram, mulai ngambil miqatnya, kemudian tawafnya, kemudian sa'inya, lalu wukufnya di Arafah. Ini semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena sudah diketahui oleh Allah kebaikan itu, kita nggak perlu memberitahu kepada manusia. Ulama-ulama dulu itu wajahnya berubah kalau ada orang yang tahu amalnya. Ya, wajahnya langsung berubah, nggak senang. Wajahnya langsung berubah marah. Ada seorang ulama, ya, yang ditanya oleh seseorang tentang sholat malamnya. Wahai Syekh, berapa rakaat Anda sholat malam? Kata ulama itu, 1 rakaat aku melaksanakan sholat malam itu lebih baik daripada aku melaksanakan 1000 rakaat lalu aku ceritakan kepada orang. Jadi nggak suka mereka kalau ditanya tentang ibadahnya. Apalagi kalau mereka berusaha menyembunyikan ibadahnya lalu orang lain tahu, itu tambah tidak senang. Mukanya berubah. Ya. Nah, sedangkan kita kebalikannya. Kita ini muka kita berubah kalau orang nggak tahu. Ya. Itu bahaya. Kemudian kita lanjut, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa, berbekallah kalian. Kenapa Allah merintahkan orang yang berangkat haji untuk berbekal? Ya. Ini ada ceritanya. Karena kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu, ya. Ada orang Arab dari Yaman itu ketika berangkat haji, mereka nggak bawa bekal sama sekali. Nah, alasannya apa mereka nggak bawa bekal? Itu macam-macam. Ada yang alasannya karena mereka ingin menggembel. Jadi betul-betul menghinakan diri mereka saat pelaksanaan ibadah haji. Ya. Kemudian ada juga di antara mereka yang tidak membawa bekal sama sekali karena mereka merasa tamunya Allah. Namanya tamu nanti akan disuguhkan makanan oleh Allah. Kan begitu kata mereka. Sampai ada di antara mereka yang di perjalanan nggak sampai ke Mekah karena lemah, tidak bawa bekal. Kemudian yang kedua, ada pula di antara mereka yang mati kelaparan di perjalanan. Nah, makanya Allah mengatakan wa tazawwadu, berbekallah kalian. Ya. Baik bekal secara zahir maupun bekal secara ruhani. Bekal secara zahir apa? Uang. Ya, kesehatan fisik. Kalau perlu bawa makanan, jemaah rahimakumullah. Ya.
Kemudian ada juga bekal secara rohani, bekal iman yang kuat, apalagi bekal ilmu. Dan Allah menyatakan dalam ayat ini, fa inna khairaz zadid taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Jangan sampai sibuk mempersiapkan bekal zahir, sibuk mempersiapkan bekal-bekal yang sifatnya fisik ya, lalu lupa untuk mempersiapkan bekal takwa. Karena ibadah itu tidak diterima oleh Allah tanpa ketakwaan. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Makanya bekal yang paling utama untuk kita persiapkan dalam melaksanakan ibadah haji ini adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Ulul albab ini dari kata lubbun. Lub artinya inti ya. Orang yang memahami agama sampai ke intinya, mendalam, itu disebut dengan albab. Ada juga ulama yang mengartikan albab ini adalah orang yang selalu mengingat Allah. Dengan akalnya dia ingat Allah ya. Banyak ayat Quran yang memuji ulul albab. Di antaranya ayat yang sering dibacakan oleh imam itu surah Ali Imran ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Allah mengatakan dalam ayat ini, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Kenapa Allah memanggil ulil albab? Karena hanya orang yang menggunakan akalnya yang mau bertakwa kepada Allah. Artinya orang yang tidak bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, inilah mengenai waktu haji dan larangan-larangan ketika melaksanakan ibadah haji. Insya Allah ayat 198 kita akan bahas pekan depan. Insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, sambil menunggu waktu Isya, kita buka tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan Pak Heru. Di luar? Oh ya, baik. Nah, ada yang boleh, ada yang tetap nggak boleh ya. Yang boleh adalah rofas. Di luar haji rofas boleh. Rofas tadi apa? Nah, berhubungan sama istri. Jadi di luar sebelum haji atau setelah melaksanakan ibadah haji boleh rofas. Nah, panjenengan sewa hotel untuk melakukan rofas dengan pasangan panjenengan ini boleh, asalkan sudah melaksanakan ibadah haji, tidak dalam keadaan ihram. Adapun yang fusuk dan jidal ini tetap tidak boleh walaupun di luar pelaksanaan ibadah haji ya. Kenapa Allah tetap mengatakan tidak boleh ketika melaksanakan ibadah haji? Padahal memang perbuatan ini tidak boleh walaupun tidak haji. Allah ingin menekankan hati-hati, jangan sampai hajimu rusak kemudian pahalanya tidak ada gara-gara kalian melakukan perbuatan fusuk dan perbuatan jidal. Nah, ditekankan oleh Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj ya. Jidal tetap tidak boleh walaupun di luar haji. Yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah musyawarah ya, musyawarah mencari titik terang. Adapun berdebat, namanya berdebat ini akan mengeraskan hati, dan orang yang berdebat pasti membenci musuhnya yang didebati ya. Dia pun akan membenci lawannya, jemaah rahimakumullah ya, dan berusaha untuk mencari pembenaran. Dalil yang sebenarnya bukan dalilnya dipaksakan menjadi
dalilnya diotak-atik. Namanya orang berdebat ini bagaimana dia pandai menyampaikan dan bagaimana dia bisa mengalahkan musuhnya. Yang dicari bukan kebenaran, yang dicari adalah bagaimana bisa mengalahkan orang lain. Nah, makanya debat itu tidak diperbolehkan, ya, kecuali berdebat dengan cara yang santun, ya, yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Dan dalam bahasa yang lebih indah adalah bukan berdebat tapi bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kalian dalam urusan kalian, termasuk dalam urusan agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.